Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Agni Cantika Nafsi, saya dari kelas 9A. Saya akan menjelaskan tentang teks prosedur. Prosedur adalah teks yang berisi cara membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur adalah memberi petunjuk cara melakukan sesuatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail. Teks prosedur adalah 1. Mengandung kata kerja aktif, 2. Bersifat universal, 3. Mengandung tahapan, 4. Menggunakan kata keterangan, 5. Menggunakan kalimat perintah, 6. Menggunakan konjungsi. Teks prosedur adalah memiliki 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur protokol. Yang ketiga, teks prosedur kompleks. Prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak. Biasanya membutuhkan 2-4 tahapan untuk melakukannya. Prosedur protokol. Teks prosedur protokol berisi tahapan yang biasa dilakukan dengan fleksibel. Tujuannya tahapan tercapai maksimal, pembaca tidak melakukan langkah-langkah secara berurut. 3. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana. Teks prosedur memiliki 4 struktur yang tidak boleh dilupai, yaitu 1. Tujuan, 2. Material atau bahan dan alat, 3. Langkah-langkah, 4. Penegas ulang atau penutup. 1. Tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Material atau bahan dan alat. Material, pada bagian ini kami bisa memiliki bahan, alat, atau hal-hal yang perlu disampaikan untuk membuat sesuatu. Struktur langkah-langkah yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Penegas, ulang, atau penutup. Struktur teks prosedur yang terakhir yaitu penegas ulang. Di sini kami dapat menulis simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat dalam teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Kaidah kebahasaan yang biasa digunakan yaitu kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang menggunakan perintah, permintaan, atau keterangan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, hati-hati saat menggoreng risol. Deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Contohnya, risol mayones adalah cemilan yang cocok disajikan untuk keluarga atau tamu yang berkunjung. Kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung pernyataan. Contohnya, bagaimana cara membuat risol mayones yang lezat. Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang mengantarkan syarat. Contohnya, jika, andai, apabila, kalau, asalkan, seandainya. Konjungsi temporer. Konjungsi temporer adalah kata penghubung yang memandangkan urutan waktu. Contohnya, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya. Numeralia urutan. Kata yang bisa menjadi kata pengganti konjungsi temporer. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Numeralia kuantitas. Kata yang berfungsi sebagai petunjuk jumlah atau durasi dalam teks prosedur. Contohnya, masukkan 2 butir telur, diamankan selama 1 jam di dalam kulkas, dan sejenisnya. Nomina petunjuk. Nomina petunjuk biasanya mengandung kata ini, itu, tersebut. Contoh, adonan tersebut hingga mengental. Nomina personal. Pronomen personal biasanya mengandung kata andai, saya, kamu, dan kalian. Contohnya, tambahkan saus sambal sesuai dengan selera Anda. Material. Kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, menggoreng, mengaduk, mengiris, dan sebagainya. Verbal tingkah laku. Kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan yang tingkah lakunya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Contohnya, memahami, berpikir, dan sebagainya. Terima kasih. Dadah.